kepada umatmu. Tapi bukan semua umat, wahai Nabi Muhammad. Kamu sampaikan khusus untuk umatmu yang sifatnya kayak begini, yang keadaannya kayak begini. Kayak apa ya Allah? Qul lilladzina asrafu ala anfusihim. Sampaikan wahai Muhammad kepada umatmu yang dosanya pada banyak. Sampaikan kepada umatmu yang berani-berani berbuat zalim kepada diri mereka sendiri. Sampaikan kepada umatmu yang seringkali berani-berani melanggar aturan Allah. Sampaikan kepada umatmu yang belepotan dosa, yang berlumuran noda. Ya Allah, kami orangnya. Apa yang kau pesankan kepada Nabi Muhammad untuk beliau sampaikan kepada kami? Apakah engkau akan mengatakan bahwa azabmu sangat pedih? Apakah engkau akan mengatakan bahwa neraka begitu menyiksa? Apakah engkau akan mengatakan bahwa pintu rahmatmu telah tertutup untuk kami? Kata Allah, bukan. La taqnatu min rahmatillah. Wahai hamba-hambaku, umat Nabi Muhammad yang punya banyak dosa, janganlah kalian putus asa dari rahmatnya Allah. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmatnya Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Semuanya. Tanpa terkecuali. Semuanya. Semuanya. Ya Allah, bahkan dosa yang bikin kami gak mampu mengangkat kepala karena kami malu. Iya. Bahkan dosa yang membuat kami gak mampu ketemu orang. Iya. Bahkan dosa yang kami setiap kali mengingatnya kami bergidik. Karena bagaimana mungkin kamu melakukannya di masa-masa dulu itu? Iya. Jika Allah mengampuninya, Allah akan ampuni semuanya. 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 Alhamdulillah. Yang penting datanglah kepada Allah dengan bertaubat. Taubati dosa. Sholatlah 2 rakaat di waktu malam. Sebelumnya mandi taubat kalau memungkinkan. Sesudah sholat, angkat tanganmu dan berdoa, ya Allah, saya pendosa ya Allah. Saya hambamu yang sudah kabur darimu ya Allah. Saya hambamu yang sudah minggat dari perintah-perintahmu ya Allah. Saya ingin kembali kepadamu ya Allah. Saya putar arah kepadamu ya Allah. Tolong saya ya Allah. Kembalikan saya kembali padamu ya Allah. Ampuni dosa-dosa saya ya Allah. Terimalah saya ya Allah. Jangan usir saya dari pintu rahmat-Mu ya Allah. Jangan usir saya dari pintu rahmat-Mu ya Allah. Berjanjilah untuk tidak lagi mengulangi perbuatan-perbuatan dosa. Ustazah,
Terkadang tuh saya udah taubat Ustazah, udah saya tinggalin dosa-dosa, udah saya janji, udah saya nangis sama Allah, tapi besoknya saya kerjain lagi Ustazah. Atau berapa waktu kemudian saya nggak tahan hati, saya kerjain lagi. Gimana ya Ustazah? Ya taubatin lagi. Terkadang memang Allah itu menguji kesabaran kita untuk meninggalkan dosa. Akhirnya ngerjain lagi dosa, taubat lagi yang sungguh-sungguh, nangis minta sama Allah sambil bilang, tolong bantuin ya Allah, bantuin biar saya bisa ninggalin dosa, jagain saya biar saya kuat ninggalin dosa. Karena meninggalkan dosa itu bukan urusannya sama kekuatan kita, tapi dengan kehendak Allah, iradah Allah, ketetapan Allah, takdir Allah. Karenanya minta sama Allah SWT, ya Allah, takdirkan kebaikan-kebaikan bagi saya ya Allah. Tetapkan hanya yang baik-baik bagi saya ya Allah. Tolong bawa saya kembali ke jalan-Mu ya Allah. Jauhkan saya dari dosa ya Allah. Hanya Engkau yang dapat melakukannya. Taubatin. Semanis apapun dosa kamu rasa, taubatinlah dosa-dosa. Insya Pertama tadi apa? Kedua tadi apa? Yang ketiga, benerin ibadah. Jangan ditinggal ibadahnya. Sholatnya jangan tinggal, puasanya jangan tinggal, sedekahnya juga jangan tinggal, Qur'annya jangan tinggal, zikirnya jangan tinggal. Gak ada waktu Ustazah, capek Ustazah. Dek, kamu jadikan waktumu buat Allah, Allah akan berkahi waktu kamu yang lain. Cobain. Awali pagi hari dengan baca Yasin. Gak apa-apa, sambilan kamu ngerjain yang lain-lain misalnya gitu, sambil kamu baca Yasin. Habis sholat subuh misalnya, atau kapanpun waktu yang memungkinkanmu. Kata Nabi Muhammad, siapa yang mengawali, siapa yang kepengen diberi kemudahan sepanjang hari, awalilah harimu dengan baca surat Yasin. Untukmu yang orang tuanya sudah meninggal, bisa tuh pagi hari kamu baca Yasinnya, diniatkan hadiah untuk orang tuanya yang sudah meninggal. Biar kamu tetap bisa jadi anak yang berbakti, bahkan kepada orang tua yang sudah meninggal dunia. Itu cita-cita Umi saya waktu masih hidup. Saya tanyain apa yang Umi pengen dari anak-anaknya. Kan belum ada media sosial, belum ada TV, belum ada radio bahkan. Itu kalau Nabi mau ngajakin orang perang, mesti ada orang yang manggil-manggil. Dia naik unta, kemudian suaranya kenceng, dia jalan di pemukiman penduduk di daerah-daerah gitu, ngasih tahu, ya ayuhan nas, saya semuanya nih laki-laki dewasa di atas usia sekian gitu kan, kasih tahu, laki-laki dewasa, Nabi Muhammad besok mau ngajak kita pergi perang, besok kumpul ya di masjid di waktu duha misalnya gitu. Kasih tahu tuh orang ini. Ada seorang sahabat Nabi dengar panggilan kayak begitu, dia bergegas bangun, kemudian dia pergi ke kandangnya. Dia punya kandang kuda, dia bersihin tuh kudanya. Kita besok mau pergi perang dah. Kuda maksudnya. Bersih-bersihin, siap-siap dah, dimandiin kudanya, ditajemin pedangnya. Sambilan
bersih-bersihin kuda, dia mikir, pergi perang ya, mudah-mudahan menang. Ntar kalau menang nih, mudah-mudahan kita banyak dapat harta rampasan. Nanti kalau dapat harta rampasan nih, biasanya kan dibagi-bagi tuh. Ada yang dapat kuda, ada yang dapat unta, ada yang dapat kambing. Saya nggak akan milih kuda, saya udah punya. Saya juga nggak akan milih unta, saya juga udah ada. Saya memilih kambing aja. Nanti nih kalau saya dapat kambing, nanti saya sebelah kambingnya, nanti saya bakar hatinya. Makan hati kambing bakar, enak banget. Habis selesai dia bersih-bersihin kambingnya, ditajem-tajemin pedangnya, dirapi-rapiin baju perangnya. Kecapean di atas balai-balai, ketiduran. Waktu ketiduran dia mimpi kayaknya udah di peperangan. Alhamdulillahnya pasukan Islam menang, cuman masalahnya dia mati. Di mimpinya itu dia di antara yang mati. Mimpinya tuh kayak panjang, tiba-tiba udah di negeri akhirat gitu. Waktu di negeri akhirat, dia lihat teman-temannya dia yang sesama syuhada, sesama syahid yang mati juga di medan peperangan, dapat balasan, diampuni dengan tetes darah pertama mereka. Orang meninggal dunia kan di peperangan pastinya karena terluka kan. Dengan tetes darah pertamanya Allah ampuni. Terus bau darahnya Allah gantikan jadi lebih wangi daripada bau kasturi, lebih wangi daripada bau misik. Kemudian lagi Allah Subhanahu wa taala jadikan seluruh dosa-dosanya diampuni dan bisa memberi syafaat kepada 70 keluarga dan sahabatnya yang mestinya sebelum masuk surga masuk neraka dulu, itu bisa dengan syafaat satu orang syahid bisa langsung masuk surga tanpa hisab. 70 orang dari keluarga dan sahabatnya. Semuanya tuh pada dapat balasan-balasan indah seperti itu kecuali dia. Dia ngeliatin aja. Yang lain-lain pada bau wangi, kenapa saya enggak nih? Yang lain-lain diampunin dosa-dosanya, kenapa saya masih ada juga nih? Yang lain-lain punya banyak keluarga dan sahabat-sahabat yang disyafaatin, saya kok enggak? Jadi dia pun deketin malaikat. Dia bilang, Om, malaikat maksudnya, numpang tanya dong. Iya, itu kok teman-teman saya udah dapet balasan-balasannya syahid, saya juga syahid loh Om. Oh iya, tapi kok saya nggak dikasih balasan kayak mereka itu? Tunggu dulu dah, liatin namanya. Oh udah, lagi dipersiapkan balasan buat kamu. Apaan Om? Hati kambing. Karena dia niat perangnya cuma mau pengen dapat hati kambing. Hati-hati sama niat. Hati-hati sama niat. Dia kebangun dari tidurnya, dia bilang, ya Allah, alhamdulillah, matinya cuma di mimpi. Ya Allah, alhamdulillah, terima kasih ya Allah telah Engkau berikan pelajaran berharga dalam hidupku. Makasih ya Allah, saya akan memperbaiki niat saya. Saya gak ada urusan sama harta rampasan perang. Saya gak ada urusan sama unta, sama kuda, sama kambing. Ya Allah, urusannya adalah li'la kalimatillah, untuk memberdirikan agamamu di medan peperangan, berjuang di jalanmu ya Allah. Saya akan memperbaiki niat saya ya Allah. Dan saya pun berjanji ya Allah, sejak hari ini sampai saya mati gak bakalan makan hati kambing. Hati-hati sama niat. Kamu datang jauh-jauh dari negerimu ke negeri ini
niatmu buat apa. Jangan sampai niatmu hanya sekedar nyari jodoh. Jangan sampai niatmu hanya sekedar nyari uang. Hanya sekedar itu aja. Jangan, teman-teman saudara sekalian. Sebab Nabi Muhammad mengatakan, "Mangkanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw limra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih." Orang yang hijrahnya, perginya, pindahnya dari satu negara ke negara yang lain hanya untuk mendapatkan pemasukan keuangan belaka, hanya untuk mencari uang belaka, atau niatnya betul-betul hanya untuk mencari jodoh, limra'atin yang kihuha, untuk mencari perempuan yang dia akan menikahinya, fahijratuhu ila ma hajaru ilaih. Jadi kalau kamu niatnya ke sini cuman mau nyari laki-laki untuk menikahi kamu, fahijratuhu ila ma hajaru ilaih. Dia dapat pahala hijrahnya apa yang dia niatkan aja. Selebihnya yang dari Allah Subhanahu wa taala tidak ada. Sayang. Sama kerjaannya, kalau beda di niat, balasannya berbeda. Sama nih pekerjaannya, tapi niatnya lain, balasannya beda. Saudaraku sekalian saya muliakan, kayak yang disampaikan Nabi Muhammad dalam hadisnya, "Man tatayyaba lillah laqiyallahu wa rihuhu atyab minal misk." Siapa yang pakai wewangian karena Allah, mau sholat pakai minyak wangi, mau ketemu sama perempuan nih pakai minyak wangi, biar orang lain tidak terganggu dengan aromanya. Karena kita kalau mengganggu orang lain dengan aroma kita yang nggak enak gitu, nggak mandi seminggu misalnya, gitu ya, nggak sikatan gigi 2 minggu misalnya gitu, nggak keramasan 2 bulan misalnya gitu kan. Nah itu aroma kita bikin orang lain gak betah, itu mengganggu orang lain, kita dosa. Nabi mau putar balik, itu namanya taubat. Nih semacam gini nih, kamu sebagai manusia, tujuan hidupmu adalah untuk Allah, untuk akhirat, untuk surga, untuk ridho Allah, untuk syafaat dan kebersamaan dengan Nabi Muhammad di akhirat. Itu tujuannya. Jalannya adalah dengan ibadah. Dosa yang kamu lakukan itu semacam penyimpangan jalan. Kamu jalan yang semestinya lurus ke depan, kamu nyimpang. Oh, kamu tahu nih jalannya mesti lurus ke depan, tapi tuh ada cowok ganteng tuh ngajakin saya kenalan. Ya bukan hanya kamu nengok, kamu samperin, kenalan, kemudian janjian, kemudian ketemuan, kemudian berduaan, kemudian pegangan tangan, kemudian saling sandaran, kemudian dan seterusnya. Saudara sekalian, itu namanya nyimpang dari jalan yang semestinya. Kalau nggak segera balik kalau kamu nggak segera putar balik, kamu nyasarnya tambah jauh. Dan kalau nyasarnya tambah jauh, tambah sulit bagimu untuk kembali kepada jalan yang semestinya. Sampai kamu kehabisan waktu dan tiba-tiba datang ajal menjemputmu, sementara kamu belum berada di jalan yang semestinya. Jika itu terjadi, yang ada adalah penyesalan yang luar biasa besarnya, sebab tak ada bagimu waktu untuk kembali pulang kepada Allah. Saat itu kamu akan berteriak seperti yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam Al-Qur'an. Wa qala rabbi rji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu. Ya Allah, kembalikan saya. Mintanya dibalikin ke
kemana? Dibalikin ke jalan yang semestinya. Jangan sekarang, ya Allah, kasih saya waktu. Untuk apa? Untuk taubat. La'alli a'malu salihan fima taraktu. Saya kalau dikasih waktu lagi, saya mau sholat ya Allah, saya mau bener ya Allah, saya mau tinggalkan dosa-dosa ini ya Allah, saya gak akan zina lagi ya Allah, saya gak akan makan riba lagi ya Allah, saya gak akan menjamah sesuatu yang kau haramkan ya Allah, saya akan tinggalkan semua ini ya Allah, kasih saya waktu ya Allah. Kata Allah, kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sekarang enggak lagi, tidak ada waktu lagi. Innaha kalimatun huwa qailuha. Kamu boleh ngomong apa aja, enggak akan aku ijabah. Wa min waraihim barzakh. Sekarang kehidupanmu di dunia sudah habis, yang sisa adalah silahkan rasakan alam barzah sampai hari kalian dibangkitkan. Udah nyesel, gak ada waktu lagi. Makanya selagi sekarang masih ada waktu, teman-teman, segeralah bertaubat. Taubatilah dosamu, semanis apapun dosa itu terasa. Karena saya nggak bilang taubati dosamu sepahit apapun dosa terasa, enggak. Taubati dosamu semanis apapun dosa terasa. Karena untuk orang-orang yang masih dikuasai hawa nafsu seperti kita, terkadang dosa itu rasanya masih manis. Terkadang tuh hal-hal yang diharamkan Allah buat yang masih dikuasai hawa nafsu rasanya masih menyenangkan. Karenanya aku sampaikan kepadamu, Dek, aku sampaikan kepadamu, Kak, Bu, taubatilah dosa semanis apapun dosa itu terasa. Taubatilah dosa semanis apapun dosa punya rasa. Taubatin. Lagi pula senangnya Allah tuh kalau melihat ada hambanya yang kembali dari dosa, Allah berkenan menerimanya. Walaupun udah rusaknya kayak apapun, Allah kalau mau menerima taubat hambanya, terima aja. Dosamu sebesar apapun, kalau dilemparkan ke dalam lautan ampunan Allah, hanya seperti buih di dalam samudra ampunannya. Jadi jangan pernah bilang, taubat ya udah terlanjur kotor, kayaknya gak mungkin deh Allah terima taubat saya udah terlalu jauh dari Allah, saya gak mungkin bisa balik lagi. Udahlah, udah terlanjur kotor, mau gimana lagi? Enggak deh, enggak Bu, enggak. Kalau Allah melihat kesungguh-sungguhan hatimu untuk datang kepada Allah, dalam hadis qutsinya Allah SWT mengatakan, apabila ada hambaku datang kepadaku dengan bergunung-gunung dosa, aku akan datang kepadanya dengan bergunung-gunung ampunan. Sekali lagi, innal kaba'ira fil ghufrani kallama. Dosa-dosa besar seperti apapun, jika Allah berkenan mengampuninya, hanya seperti buih di dalam lautan ampunan Allah. Dosa kalau diampunin gak ada yang besar, semuanya kecil. Tapi dosa sekecil apapun, kalau gak diampunin sama Allah, gak ada yang kecil, semuanya besar.
sebab bisa jadi penyebab Allah mengusirnya dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya taubatilah dosamu. Saya bicara saat ini dengan sangat serius kepada. Saya berharap kamu mendengarnya dengan hatimu. Taubatilah dosamu. Dosa yang kamu punya, kalau Allah tidak berkenan mengampuninya, bisa jadi penyebab kehancuran hidupmu dunia sebelum kelak Allah menghancurkanmu di akhirat. Dosa kita, kalau Allah tidak berkenan mengampuninya, jadi penyebab kehancuran kita di dunia sebelum kelak Allah hancurkan kita di akhirat. Sebaliknya, dosa kita sebesar apapun, jika Allah berkenan untuk mengampuninya, karena Allah telah melihat kesungguhanmu dalam bertaubat. Ketika Allah melihat kesungguhan kita dalam bertaubat, dosa kita sebesar apapun akan Allah ampuni dengan begitu mudahnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lilladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Ini ayat indah banget. Kamu harus sering ulang-ulang dalam hatimu. Harus sering kamu ulang-ulang dalam pikiranmu.